Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang tentunya merupakan bagian daripada kewajiban kita bersama. Terutama kepada teman-teman sekalian yang pada tahun 2022 kali ini sama-sama mengikuti kegiatan VVG yang berkampus di IAIN Bukit Tinggi, Sumatera. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan tugas dan aktivitas bersama dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah menjadi kewajiban kita selama pelaksanaan VVG kali ini atau tahun 2022. Baiklah sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan kisos. Yang pertama tentunya kita bicara apa itu kisos. Maka dari itu kita perlu tahu dan wajib mengetahui dari arti kisos itu sendiri. Kisos menurut bahasa dari asal kata al-qososoh atau al-kisosoh yang berarti mengikuti jejak. Kata ini digunakan untuk menunjukkan arti hukuman karena orang-orang yang menuntut kisos mengikuti jejak kejahatan lalu membalasnya dengan melukai semisalnya. Itu merupakan arti kisos secara etimologi. Lalu bagaimana arti kisos secara terminologi atau istilah syara? Kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan secara sengaja. Dari pengertian yang tadi bahwa kisos itu adalah balasan bagi orang yang telah melakukan tindak kriminal yang berupa pembunuhan yang disengaja. Oleh sebab itu, agar supaya kita bisa terhindar umumnya pada kita semua, terhindar dari perbuatan-perbuatan pembunuhan, maka tentu harus melihat daripada apa yang akan menjadi balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan ini. Oleh sebabnya, hindarilah pembunuhan karena Islam sangat tegas memberikan hukuman-hukuman terhadap orang yang telah melakukan pembunuhan berupa kisos atau melakukan hukuman berupa hal-hal yang sama. Jika membunuh tentu juga akan dibunuh sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam. Kemudian dari pengertian tadi tentu kita juga perlu memahami tentang macam-macam kisos itu sendiri. Kisos itu sendiri ada dua. Ada kisos atau pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua kisos anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan anggota badan. Dari dua macam kisos ini kita tentu pula harus tahu dan mengetahui dasar daripada kewajiban kisos bagi orang-orang yang telah melakukan tindak pidana baik berupa pembunuhan atau melukai anggota tubuh orang lain dengan secara sengaja. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai hukum kisos, baik itu pembunuhan maupun melukai badan, dijelaskan dalam surat Al-Quran, yakni dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yakni At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisusnya. Barang siapa melepaskan hak kisusnya akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah adalah orang-orang yang zalim. Dari ayat ini tentu kita perlu memahami bahwa konteks ayat ini memberikan pembagian terhadap kisos. Ada kisos an-nafsah bin nafsih, yakni berupa jiwa atau yang disebut dengan pembunuhan, membunuh orang lain dengan cara sengaja. Kemudian ada kisos anggota badan, dalam artian salah satu badan kita disakiti atau dilukai, tentu orang yang melukai dibalas dengan balasan yang sepadan. Misal mencongkel mata atau lain semacamnya, menghilangkan hidung, menghilangkan kuping, maka balasannya bagi orang yang melakukannya juga dicongkel matanya, dihilangkan hidungnya, dan juga dihilangkan kupingnya, dan hal-hal yang lain semacamnya. Di akhir ayat ini setelah Allah menegaskan ketika perbuatan itu semua dilaksanakan, yakni membunuh jiwa, melukai tubuh orang lain, tentu itu merupakan bagian daripada penebus-penebus yang harus diterapkan. Karena barang siapa yang tidak menerapkan hukum tersebut, maka di sini dihukumi dengan orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Inilah dasar yang melandasi daripada hukum kisos dan balasannya. Kemudian, di samping kita mengetahui tentang macam-macam juga yang mendasari tentang keberadaan kisos, tentu kita juga harus mengetahui siapa sih yang perlu dikisos. Seperti apakah syarat-syarat kisos? Nah, di sini kita jelaskan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum dan juga pembagian, pengertian dan dalil kisos itu sendiri. Kita tentu mengetahui syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya, yakni orang-orang yang benar baik. Jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, pezina yang sudah menikah, ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukum kisos tidak berlaku. Artinya orang yang dapat dikisos apabila orang tersebut membunuh orang yang baik, yang tidak halal darahnya. Darahnya tidak halal dialirkan, diteteskan, dalam artian tidak boleh dibunuh, yakni orang-orang baik, orang tidak bersalah lalu dibunuh, orang tidak bersalah dilukai dan semacamnya. Adapun selain itu, orang tersebut seperti orang kafir, tentu kalau di Indonesia orang kafir yang dimaksud orang yang menyakiti orang Islam, karena ada dalam keterangan lain, orang yang melukai, menyakiti orang kafir yang mempunyai akad damai dengan orang Islam, maka kata Rasulullah tidak diakui sebagai umatnya. Dalam konteks kehidupan sosial,
Tentu kelak di akhirat itu urusan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir. Kemudian orang murtad. Siapa orang murtad itu? Orang murtad itu adalah al-khuruj minal Islam, orang-orang yang keluar dari ajaran agama Islam. Itulah orang murtad. Kemudian orang yang berzina. Siapa orang berzina? Ya orang-orang yang melakukan hubungan di luar akad nikah. Ini laki-laki dan perempuan melakukan hubungan di luar akad nikah, maka itu disebut dengan zina, dengan persyaratan yang ada dengan hubungan zina. Yakni dalam persinahan ini tentu juga bisa dikatakan zina apabila betul-betul melakukannya ada saksi, kemudian dapat diperkuat. Orang kafir, orang murtad dan pesina ini manakala dibunuh, dalam penjelasan di sini tidak wajib dikisos, artinya tidak terkena hukuman kisos karena orang itu sendiri sudah orang-orang yang halal darahnya. Itu dalam penjelasan yang dijelaskan dalam penjelasan ini, yakni la yaqtuluh muslimun bikafirin. Tidak dibunuh orang Islam disebabkan membunuh orang kafir. Itu merupakan landasan apabila seseorang membunuh orang kafir, dia tidak diwajib dikisos karena secara agama orang kafir itu adalah musuh orang Islam. Namun secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat, siapapun kita tetap wajib memberikan pemeliharaan asalkan tidak mengganggu, tidak menyakiti dan lain semacamnya. Kafir itu terbagi beberapa bagian. Kafir harbi adalah, kemudian yang pertama adalah kafir harbi. Kafir harbi adalah orang kafir yang melakukan tindakan kezaliman kepada kalangan muslimin hingga sampai pada tahapan memerangi. Seorang muslim membunuh orang kafir tidak dikisos dan tidak dikenai hukuman. Jadi orang Islam yang membunuh orang kafir harbi maka tidak dikenai hukuman kisos. Kemudian yang kedua, kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslimin. Penguasa muslim berhak menghukum orang muslim yang membunuh orang kafir dhimmi. Semakin jelas di sini bahwa pada prinsipnya seorang muslim harus menghargai siapapun termasuk kalangan non muslim atau kafir dhimmi itu sendiri selama mereka tidak berniat menghancurkan agama Islam dan mendolimi orang-orang Islam. Jadi dari pembagian kafir sebenarnya itu sudah sangat banyak. Ada kafir muahid dan kafir-kafir yang lain. Kalau dalam kitab-kitab klasik dijelaskan seperti itu. Namun sebagai contoh garis besar di sini adalah kafir dhimmi dan kafir harbi. Kafir harbi apabila dibunuh, orang yang membunuh jika seorang muslim tidak wajib dikenakan kisos. Kafir dhimmi apabila dibunuh maka tentu orang Islam akan diberikan hukuman tentu berupa takzir, yakni memberikan pelajaran. Kemudian syarat yang kedua, pembunuh sudah beliau dan berakal. Artinya kalau di bawah umur seperti anak kecil, walaupun membunuh tidak wajib dijatuhi hukuman kisos. An Aisyah radhiyallahu anhu, an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi al-qalam an salasin anin naim hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnun hatta yaqila. Dari hadis ini jelas ada 3 golongan yang tidak berhak disakiti walaupun dia melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut dimaafkan, dalam artian tidak masuk pada taklif atau hukum. Siapa saja yang 3 ini? Yang 3 ini adalah orang tidur. Orang tidur misalnya
melakukan tindakan kejahatan. Secara akal tentu tidak bisa. Namun orang tidur tersebut tidak bisa dikenakan hukuman. Dalam artian orang tidur misalnya tidak sembahyang karena pulas tidur dan tidur sebelum masuk waktu, itu tidak berdosa, namun tetap wajib mengganti sholat yang tinggalkan. Dengan catatan tidurnya itu bukan dikarenakan capek karena faktor-faktor kemaksiatan. Kalau capek karena faktor hal yang baik, seperti mengerjakan PPG semalamnya, ternyata subuhnya kelewatan misalnya, maka orang seperti itu insya Allah walaupun tidak sholat subuh dalam artian karena ketiduran, maka tidak terkena dosa, namun tetap wajib mengganti sholat tersebut. Wa anis sobi hatta yahtalimah, kemudian anak kecil sampai dia mencapai dewasa atau mencapai umur balik. Wa anil majnun hatta yakilah, kemudian orang yang gila sampai orang gila tersebut sembuh dari kegilaannya. Artinya tingkah laku atau perbuatan orang gila sekalipun bertentangan dengan asas syariat agama Islam, maka orang tersebut tidak dikenai qisas, yakni tidak dikenai hukum, baik itu membunuh atau lain semacamnya. Kemudian syarat yang ketiga, pembunuhan bukan bapak orang tua dari pembunuh. Yang ketiga ini adalah orang yang membunuh tersebut bukan orang tuanya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. An Umar ibn al-Khattab sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuqtalu walidun biwaladihi. Dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqtalu walidun biwaladihi, tidak dibunuh orang tua dikarenakan membunuh anaknya. Sesuai dengan hadis ini, maka seorang ayah walaupun membunuh anaknya itu tidak dikenakan hukum qisas. Ada hadis lain yang senada dengan itu, an Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqadul walidu min waladihi, yang artinya tidak boleh bapak orang tua diqisas karena sebab membunuh anaknya. Jadi ini adalah dasar, apabila orang tua terlanjur membunuh anaknya maka tidak dikenakan qisas. Adapun dosanya tetap dosa, dosa besar juga, tapi tidak mempunyai kewajiban untuk diqisas. Kemudian yang keempat dari syarat-syarat qisas dilakukan dalam hal yang sama, yakni qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain semacamnya, seperti dijelaskan dalam ayat wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsih wal aina bil aini wal ampa bil ampi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun. Jadi steril pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan itu disterilkan dengan perbuatannya. Yang membunuh tentu dengan dibunuh, yang melukai anggota badan tentu melukai juga badannya. Itulah yang berhubungan dengan syarat-syarat qisas. Kemudian kita juga perlu mengetahui tentang hikmah hukuman qisas. Di balik pelaksanaan qisas itu tentu ada hikmah yang dapat kita petik dan ambil dalam kehidupan sehari-hari, tentunya agar tidak bertindak bodoh, tidak bertindak sesukanya dan sewenang-wenang dalam kehidupan bersama orang lain, kehidupan bersama masyarakat tentunya.
Ada beberapa hikmah yang dipaparkan dalam presentasi kali ini. Tentu diantaranya satu, memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia. Jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya kisos, orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindakan pidana, pembunuhan ataupun penganiayaan. Disinilah kisos memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh atau menganiaya orang lain, hingga akhirnya manusia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan, penuh keamanan, penuh kedisiplinan tentunya. Kemudian hikmah yang ketiga daripada pelaksanaan kisos adalah dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengandung terjadinya pertumpahan darah. Dalam konteks ini kisos memiliki andil besar membantu program negara dalam usaha memberantas berbagai macam praktek kejahatan, sehingga ketentraman dan keamanan masyarakat terjamin. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Artinya apa? Walakum fil qisasi, dan di dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi kisos ini merupakan pelajaran bagi kita semua agar tidak bertindak sesuai apa yang kita mau, tidak menyakiti orang lain dan lain semacamnya. Itulah hal-hal yang berhubungan dengan kisos. Semoga ini bermanfaat dan juga dapat diterima khususnya oleh dosen pembimbing kita dalam memberikan analisa terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kisos. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan, kita di tekstual yang berhubungan dengan yang lainnya.